Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, rekan-rekan guru honorer yang akan berjuang untuk menjadi ASN atau guru PPK atau P3K. Tentu untuk lolos atau sukses dalam seleksi guru P3K ini perlu dipahami kompetensi guru P3K seperti apa, karena tentu untuk menduduki sebuah jabatan kita harus tahu kompetensinya seperti apa yang dibutuhkan, dan dari kompetensi itu kita bisa tahu seperti apa seleksi atau soal-soal yang akan diteskan sehingga kita bisa lolos untuk menjadi seorang guru P3K itu. Nah, kali ini kita akan membahas target kompetensi guru P3K yang telah dijabarkan oleh Kemdikbud melalui kegiatan belajar mandiri P3K. Dengan itu juga akan dibahas kisi-kisi pedagogik, apa-apa yang akan dipelajari di kompetensi pedagogik tersebut sehingga kita bisa lolos dan sukses untuk mencapai nilai yang maksimal. Untuk target kompetensi guru P3K, untuk kompetensi pertama terdiri dari beberapa, diantaranya 1.1 menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Di sini ada beberapa indikatornya ya. Yang pertama, menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Yang kedua, menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Yang keempat, menganalisis konsep, struktur, dan materi pada suatu kurikulum pembelajaran. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa perlu dikuasai disiplin ilmu di bidang guru masing-masing ya. Kemudian untuk 1.2 menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Nah, di sini diharapkan indikatornya itu menjelaskan proses belajar yang dialami para murid, kemudian menjelaskan kebutuhan murid termasuk murid berkebutuhan khusus, kemudian mengidentifikasi tahap perkembangan dan latar belakang murid. Yang keempat, menjabarkan tahap penguasaan kompetensi dari disiplin tertentu. Kemudian untuk 1.3 menetapkan tujuan belajar sesuai kurikulum, perkembangan murid, dan profil pelajar Indonesia. Di sini ada yang baru ya, yaitu profil pelajar Indonesia. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama menganalisis kurikulum, perkembangan murid, dan profil pelajar Indonesia. Yang kedua, menetapkan urutan hasil belajar sesuai tahap penguasaan pengetahuan murid. Yang ketiga, merumuskan tujuan belajar yang dapat diukur dan menunjukkan capaian murid. Yang keempat, memastikan tujuan belajar yang mencakup keberagaman perkembangan murid. Nah, berarti di sini berkaitan tentang kompetensi dasar ya, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan juga bagaimana merumuskan tujuan belajarnya, tujuan pembelajaran. Kompetensi kedua di sini terdiri dari beberapa kompetensi juga. Kompetensi yang pertama atau 2.1 mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, untuk indikatornya itu melakukan praktik dan mendorong komunikasi positif di lingkungan belajar. Yang kedua, melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi belajar. Yang ketiga, mengembangkan kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Yang keempat, membangun kepercayaan dan menetapkan aspirasi yang tinggi pada murid. Yang kelima, memotivasi murid berdasarkan pemahaman terhadap motivasi intrinsik murid. Kemudian yang keenam, mengelola perilaku murid yang sulit dengan tetap menghargai hak anak. Nah, berarti di sini untuk perencanaan pembelajaran ya, mendesain pembelajarannya. Oke, yang kedua, mendesain, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini lebih kepada sudah fokus ke kegiatan mengajarnya lagi. Yang pertama, indikatornya membuat desain belajar sesuai tujuan, bermakna, dan melibatkan murid. Yang kedua, memastikan desain belajar yang relevan dengan tantangan di sekitar sekolah. Yang ketiga, memandu proses belajar yang menumbuhkan kegemaran belajar. Yang keempat, memandu proses belajar yang menumbuhkan
kemampuan bernalar kritis murid. Yang kelima, merefleksikan dan memperbaiki desain dan praktik pembelajaran. Kemudian untuk 2.3 melakukan asesmen, menyediakan umpan balik dan laporan belajar. Ini tentang penilaian ya. Pertama dari 2.3 ini merancang asesmen yang sesuai tujuan dan bermakna bagi murid. Yang kedua, melakukan asesmen secara objektif, relevan, dan informatif bagi murid. Yang ketiga, memberi umpan balik yang spesifik dan bermakna bagi murid. Yang keempat, menyusun laporan belajar yang relevan dengan mudah dipahami. Yang kelima, mengkomunikasikan laporan belajar melalui komunikasi yang dialogis. Yang keenam, melakukan perbaikan aktivitas pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Kemudian 2.4 melibatkan orang tua, murid, dan komunitas dalam proses belajar. Indikatornya membangun komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua dan komunitas. Yang kedua, merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan orang tua dan komunitas. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan komunitas dengan menyediakan peran yang relevan dan bermakna. Kemudian kompetensi ketiga. Untuk kompetensi pertama, ini menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Nah, di sini terkait pengembangan diri dari seorang guru itu, yang pertama, indikatornya melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan rencana pengembangan diri. Yang ketiga, mencari cara dan beradaptasi dalam melakukan pengembangan diri. Kompetensi kedua, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik atau integrity. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa seorang guru harus memiliki kematangan moral ya, emosional, dan spiritualnya. Dan itu sesuai dengan kode etik seorang guru, kode etik guru. Nah, yang pertama, indikatornya mendapatkan inspirasi dari keyakinan akan Yang Maha Kuasa untuk merumuskan makna dan tujuan hidup sebagai guru. Kemudian menyadari dan mengelola emosi agar berpengaruh positif dalam berperan sebagai seorang guru. Kemudian yang ketiga, menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan perilaku kerja dan praktik pembelajaran yang mengikuti kode etik guru. Kemudian yang kelima, menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik guru dan konflik kepentingan. Kompetensi yang ketiga di sini menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak. Jadi ini pelayanan prima kepada anak ya. Sebagai seorang guru, indikatornya melakukan interaksi aktif dengan anak dan menjaga serta menghormati hak anak. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan semua dan setiap anak. Yang ketiga, merefleksikan praktik dan kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap anak. Kompetensi yang keempat, melakukan gotong royong, pengembangan bersama dan bagi orang lain untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk indikatornya, yang pertama, mengenali dan memahami kebutuhan orang lain yang beragam. Yang kedua, mengenali dan mengakui dan menghargai perbedaan dan keragaman. Yang ketiga, melakukan kolaborasi berdasarkan pemahaman terhadap orang lain. Yang keempat, mendiskusikan rencana dan tindakan pengembangan potensi. Yang kelima, merefleksikan aktivitas kolaborasi untuk melakukan pengembangan potensi. Kemudian, kompetensi yang kelima atau yang terakhir dari kompetensi ketiga ini, mengembangkan karir melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi guru. Nah, yang pertama, indikatornya merencanakan karir melalui eksplorasi beragam pengalaman belajar. Yang kedua, mengembangkan karir melalui karya dan layanan yang bermakna. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kegiatan dan organisasi profesi guru. Itu adalah target kompetensi seorang guru P3K yang diharapkan muncul atau dimiliki oleh seorang guru P3K. Nah, untuk kompetensi yang akan diujikan nanti itu dijabarkan dalam kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, atau ini disatukan dalam kompetensi teknis. Kemudian ada kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosiokultural, dan juga ada soal wawancara. Nah, itu yang akan diujikan. Nah, untuk kisi-kisinya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk kompetensi pedagogik yang berada pada kompetensi teknis. Nah, kompetensi pedagogik ini kisi-kisinya yang pertama yaitu teori belajar, yang kedua karakter peserta didik, yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yang keempat desain pembelajaran, yang kelima dasar komunikasi, yang keenam konsep penilaian, yang ketujuh karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, dari kisi-kisi ini kita perlu mengetahui indikator-indikatornya sehingga kita bisa lebih mudah untuk mencari materi, mempelajari, dan memprediksi kira-kira soalnya seperti apa. Nah, untuk setiap kompetensi ini ada indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya. Contoh ya, untuk kompetensi teori belajar, ini kompetensinya menerapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap, karakter Indonesia, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, dari sini indikatornya yang pertama
menjelaskan teori belajar behavioristik, menerapkan implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan teori belajar kognitif. Yang keempat, menerapkan implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang kelima, menjelaskan teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang keenam, menerapkan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, menjelaskan teori belajar humanistik. Dan yang terakhir, menerapkan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Dari sini kita sudah memahami bahwa kita perlu mempelajari tentang teori behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik ya. Kemudian juga implikasinya dalam teori belajar. Nah, kalau implikasi terhadap teori belajar ini dalam pembelajaran, itu berarti akan ada kasus-kasus pembelajaran ya, dan kemudian kita menentukan teori yang sesuai. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami secara jelas teori-teori keempat teori ini sehingga kita bisa menentukan bagaimana implikasinya terhadap atau dalam pembelajaran. Oke. Yang kedua, kompetensi guru, yaitu karakter peserta didik. Ini adalah kompetensinya. Indikatornya ada 3 ya. Menjelaskan pengertian karakteristik peserta didik, menjelaskan ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik, kemudian menerapkan manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Ini untuk materi yang kedua di pedagogik ya. Silahkan ini dicari bahannya, kemudian cari 2 contoh soalnya untuk latihan, kemudian memprediksi kira-kira soalnya seperti apa. Nah, dari sini kita harus tahu bagaimana karakteristik peserta didik itu, ragam dan macam-macamnya, dan juga bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran. Lanjut, untuk kompetensi guru selanjutnya yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ini perlu, sangat penting dan sangat sering dibahas saat ini. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari dan dikuasai. Indikatornya seperti apa? Indikatornya itu mampu menjelaskan konsep HOTS. Jadi harus paham tentang HOTS itu seperti apa. Guru mampu merancang pembelajaran yang berbasis HOTS ya. Apa ciri-ciri pembelajaran yang berbasis HOTS? Kemudian guru mampu menganalisis kompetensi dasar. Kira-kira KD yang mana yang termasuk HOTS, bagaimana IPK yang HOTS, dan bagaimana tujuan pembelajaran yang HOTS, dan juga bagaimana penilaian yang berbasis HOTS itu gitu. Itu yang mungkin perlu dipahami. Kemudian untuk desain pembelajaran, ini kompetensinya. Indikatornya yang pertama menganalisis KD, yang kedua menentukan target kompetensi dari setiap KD. Jadi perlu juga dipelajari tentang penentuan target kompetensi. Ini ada di video KG Hairi yang lainnya, silahkan dicari. Kemudian ada menentukan IPK. Nah, ini IPK perlu diketahui. Ada IPK penunjang, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Bagaimana cara menentukannya itu silahkan dipelajari. Kemudian guru mampu mengembangkan pembelajaran. Nah, tentu pengembangan pembelajaran ini berkaitan tentang pendekatan, model, dan metode juga tentunya. Kemudian guru mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita perlu memahami bagaimana rumusan tujuan pembelajaran itu. Ya, misalnya rumusannya harus ABCD ya. Audience, behavior, condition, dan degree-nya harus lengkap. Kemudian harus sesuai dengan IPK dan seterusnya. Kemudian ada kompetensi guru di pedagogik ini, dasar komunikasi. Ini berkaitan tentang bagaimana guru dalam berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana indikatornya? Di sini guru perlu memahami bagaimana pengertian fungsi, unsur, dan proses komunikasi itu sendiri, menentukan faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam komunikasi yang efektif, kemudian menerapkan strategi komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Jadi perlu memahami beberapa strategi komunikasi yang efektif itu, kemudian melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Jadi ini ada penerapannya juga gitu. Kemudian kompetensi guru selanjutnya di pedagogik ini tuh konsep penilaian. Nah, di sini kompetensinya melaksanakan pengembangan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, di sini sudah penerapannya, penilaiannya harus HOTS ya. Nah, di sini ada indikatornya juga. Guru mampu menjelaskan fungsi penilaian. Guru mampu mengimplementasikan penilaian pada kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, guru mampu mengembangkan penilaian untuk peserta didik. Fungsi-fungsi penilaian ya. Jadi ada macam-macam penilaian ya, ada berdasarkan tujuannya, misalnya asesmen diagnostik, formatif dan sumatif ya, dan fungsinya seperti apa dan seterusnya. Ini banyak juga materinya, silahkan dilihat Permendikbud tentang penilaian dan juga pedoman penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kompetensi terakhir yaitu karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Ini adalah
kompetensi terakhir di pedagogik ya. Bagaimana indikatornya? Ini ada 12 indikator untuk ini. Jadi silahkan dipelajari bagaimana konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, bagaimana tahapan perilaku, perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, bagaimana prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, dan implikasinya terhadap pendidikan, dan seterusnya ya. Ini silahkan dicari materinya. Ini ada pengertian potensi, jenis-jenis potensi, bagaimana mengidentifikasi potensi peserta didik ya. Ini sisa bagaimana mencari bahan materi, membacanya, memahaminya, kemudian berusaha untuk bisa menyelesaikan soal atau kasus berdasarkan materi tersebut ya. Karena yang paling banyak juga tentu bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran. Rata-rata seorang guru pasti arahnya ke sana, karena ini pedagogik juga tentu. Saya kira demikian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berusaha, selamat belajar, dan sukses ke depannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus. Tentu harapan kita Bapak Ibu yang mendaftar P3K ini bisa lulus dan menikmati, terutama rekan-rekan guru honorer yang sudah mengabdi. Semoga ini adalah jalan untuk kesuksesan dan penghargaan pemerintah terhadap dedikasi Anda. Sukses selalu dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.